Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luis Fikri, NIM 206151061. Di sini saya akan membacakan novel yang berjudul Layar Terkembang. Layar Terkembang ini merupakan sebuah cerita roman tulisan St. Takdir Syabana. Ceritanya melukiskan perjuangan wanita Indonesia beserta cita-cita. Dua orang bersaudara yang berbeda pendidikan menengah memiliki perangai yang berbeda. Maria adalah seseorang dara yang lincah dari periang, sedang Tuti kakaknya selalu serius dan aktif dalam berbagai kegiatan wanita. Di tengah-tengah dua dara jelita ini muncul Yusuf, seseorang mahasiswa kedokteran yang pada masa itu lebih dikenal dengan sebutan sekolah tabib tinggi. Sejak pertemuannya yang pertama di akuarium pasar ikan antara Maria dan Yusuf, timbul kontak batin. Setelah itu melalui tahap-tahap perkenalan, pertemuan dengan keluarga, dan kunjungan oleh Yusuf, maka diadakanlah ikatan pertunangan. Tapi sayang, ketika menjelang hari pernikahan, Maria jatuh sakit. Penyakitnya parah, malaria dan TBC, sehingga harus dirawat di sanatorium Pacet. Tidak lama kemudian, Maria meninggal. Sebelum ajal datang, Maria berpesan agar supaya Tuti kakaknya bersedia menerima Yusuf. Tuti tidak menolak dan cerita roman Layar Terkembang ini disudahi dengan pertunangan antara Tuti dan Yusuf. Bagian pertama, pintu yang berat itu berdiri terbuka dan dua orang yang gadis masuk ke dalam gedung akuarium. Keduanya berpakaian cara barat yang tua dahulu sekali masuk memakai jurik. Dari bahasa Belanda, pakaian wanita Eropa. Tobariko putih bersaja yang berbunga biru kecil rambutnya bersanggul model salak. Berat bergantung pada kedudukannya. Yang muda yang lena menggiringi dari belakang memakai rok pual sutra yang coklat warnanya, serta belus pual sutra yang kekuning-kuningan. Tangan belus itu, yang panjang terbuat dari gergete yang halus berkerut-kerut, mengembang di pergelangan tangan. Sangat manis rupanya, rambutnya yang lebat dan amat terjaga. Teranyam berbelit-belit, bergulung-gulung, merupakan dua unggul yang peramai. Gadis berdua itu, adik dan kakak. Hal ini terang kelihatan pada air mukanya. Meskipun muka yang tua yang tegap perawakannya agak bulat sedikit dan muka yang muda agak kepanjang-panjangan oleh karena ramping dan kecil badannya, garis mulut, hidung, dan teristimewa mata keduanya nyata membayangkan persamaan yang hanya terdapat pada orang berdua bersaudara. Tuti yang tertua antara dua saudara itu telah 25 tahun usianya, sedang adiknya Maria baru 20 tahun. Mereka ialah anak Raden Wiraatmaja, bekas wedana di daerah Banten yang pada ketika itu hidup dengan pensiunannya di Jakarta bersama-sama kedua anaknya itu. Maria masih murid HBS Carpentier Alting Stitching kelas penghabisan dan Tuci menjadi guru pada sekolah HIS di Petojo. Sekarang pada hari Minggu kedua bersaudara itu pergi melihat-lihat akuarium di pasar ikan. Pukul 7 mereka telah bertolak dari rumah dan meskipun sepanjang jalan tadi mereka amat perlahan-lahan memutar sepedanya, merekalah tamu yang mula-mula sekali tiba di akuarium pagi-pagi itu. Lekas benar, kita sampai ini, kata Maria agak kecewa. Lihatlah belum seseorang juga lagi. Bukankah lebih baik serupa itu, sahut kakaknya, dengan suara yang tidak peduli dan agak tepat sedikit disambungnya. Sekarang kita dapat melihat segala kehendaknya hati kita, tak diusik-usik orang. Maria tidak menyambut lagi sebab matanya sudah tertarik oleh ikan-ikan kecil berwarna merah, kuning, dan hitam yang bermain-main di antara karang yang tersusun dalam kaca. Dan meskipun telah beberapa kali ia mengunjungi akuarium itu selama ia di Jakarta, tiada jemu-jemunya ia melihat ikan-ikan yang peramai itu. Perbedaan suara kedua gadis itu ketika itu terang menunjukkan perbedaan pekerti antara keduanya. Tuti bukan seseorang yang mudah kagum, yang mudah heran melihat sesuatu. Keinsafannya akan harga diri amat besar. Ia tahu bahwa ia pandai dan cakap dan banyak yang akan dapat dikerjakan dan dicapainya. Segala sesuatu diukurnya dengan kecakapannya sendiri.
Sebab itu ia jarang memuji tentang apa saja yang mempunyai pikiran dan pemandangan sendiri, dan segala buah pikirannya yang tetap itu berdasarkan pertimbangan yang disokong oleh keyakinan yang pasti. Jarang benar. Ia hendak lombar-lombar turut menurut dengan orang lain apabila sesuatu tiada sesuai dengan kata hatinya. Sebaliknya, Maria seseorang yang mudah kagum, yang mudah memuji dan memuja. Sebelum selesai benar ia berpikir, ucapannya telah keluar menyatakan perasaannya yang bergelora, baik waktu kegirangan maupun waktu kedukaan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.